Shalom anak-anak yang ada di rumah, kembali bersama saya di dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan melanjutkan materinya pertemuan sebelumnya mengenai program linear. Nah, Bapak ingatkan kembali materinya minggu lalu mengenai pengertian fungsi kendala, fungsi objektif, dan nilai optimum. Untuk pada saat ini kita akan belajar tentang aplikasi program linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini, setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan atau soal cerita mengenai permasalahan program linear atau biasa disingkat PROLIN. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembelajaran kita pada saat ini. Jadi nomor 3-nya minggu lalu itu mengenai nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Sekarang nomor 4, menyelesaikan soal cerita permasalahan program linear. Ini yang paling penting ya, karena biasanya ini yang sering muncul dalam soal ujian nasional. Biasa juga muncul dalam soal-soal masuk dalam perguruan tinggi negeri ya. Jadi harap diperhatikan bagus-bagus. Nah, contohnya itu ini nomor 1, ini adalah contoh, kalau Bapak tidak salah, contoh soal ujian nasional 2015 yang lalu. Ini contohnya, seorang ibu hendak membuat 2 jenis kue. Kue jenis pertama memerlukan 20 gram tepung dan 30 gram gula. Kue jenis kedua memerlukan 20 gram tepung dan 10 gram gula. Nah, ibu hanya memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula 4,5 kg atau 4,5 kg. Nah, jika kue jenis pertama dijual dengan harga Rp400 dan kue jenis kedua dijual dengan harga Rp160, maka tentukan pendapatan maksimum yang diperoleh ibu. Nah, kita akan jawab seperti pertemuan sebelumnya mengenai memodelkan soal cerita. Jadi pertama-tama itu kita membuat model matematikanya. Jadi kita terjemahkan ini soal ke dalam bahasa matematika ya. Nah, terlebih dahulu kita akan memisalkan. Jadi yang dimisalkan itu karena dikenakan yang diketahui adalah kue jenis pertama dengan kue jenis kedua. Jadi itu yang dimisalkan ya. Jadi kita misalkan jumlah kue jenis pertama itu adalah diwakili variabel X. Kemudian jumlah kue jenis kedua diwakili variabel Y. Nah, kita buatkan dalam tabel kendala untuk memudahkan kita membuat fungsi kendala dan fungsi objektifnya nanti ya. Nah, kita buat dalam tabel kendala. Ini kolom pertama kita beri nama bahan, kemudian yang kedua kue jenis pertama, kemudian kolom berikutnya kue jenis kedua, kemudian yang ke sana itu adalah persediaan dalam bentuk gram. Nah, untuk tepung ini kan kue jenis pertama tadi memerlukan 40 gram tepung ya. Ini kue jenis pertama memerlukan 20 gram tepung dan 30 gram gula ya. Ini 40 dengan 30. Nah, jadi ini soalnya tadi bukan 20 ya, tapi 40 ya. Sorry Bapak, salah tulis. Ini 40 gram tepung dan 30 gram gula. Jadi kita tulis di sini 40 karena kue jenis pertama memerlukan 40 gram tepung dan 30 gram gula ya. Kita tulis di sini. Kemudian kue jenis kedua memerlukan 20 gram tepung dan 10 gram gula. Ini ya. Nah, kemudian persediaannya itu di sini dalam bentuk kilogram. Nah, karena tepung dan gula sebetulnya tadi gram, jadi kita ubah dalam gram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan berapa gram? 1000 ya. Jadi ini 6 kilogram kita buat bawa dalam ukuran gram berubah menjadi 6000. Kemudian ini 4,5 kilogram atau 4,5 kilogram sama dengan 4.500 gram. Nah, sesudah itu kita lihat lagi harga. Saya diketahui harga kue pertama. Harga kue pertama itu tadi dijual seharga Rp400, jadi kita tulis di sini 400. Kemudian kue jenis kedua dijual dengan harga Rp160, jadi kita tulis di sini 160. Nah, sesudah kita buat dalam tabel kendala, kita sudah bisa membuatkan fungsi kendala dengan fungsi objektifnya ya. Jadi fungsi kendalanya di sini yang pertama itu adalah ini kue jenis pertama 40x, karena ini tadi 40x. Jadi untuk tepung ya 40x ditambah dengan 20y. Ini kan
40x ditambah dengan 20y. Nah, ini kita akan isi tanda pertidaksamaan. Nah, Bapak jelaskan minggu lalu bagaimana caranya menentukan tanda pertidaksamaan dari soal yang diketahui. Jadi kuncinya minggu lalu, kalau misalnya menggunakan kalimat maksimum, maka tandanya lebih kecil sama dengan. Kalau minimum berarti menggunakan tanda lebih besar sama dengan, ya. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan itu tentukan pendapatan maksimum. Ini kan kata kuncinya maksimum. Berarti tanda pertidaksamanya adalah lebih kecil sama dengan ini, ya. Jadi kita di sini isi lebih kecil sama dengan. Kemudian fungsi kendala berikutnya yaitu yang ini 30x. Nah, sebelumnya itu kita harus menyederhanakan ini, ya, karena di sini bisa kita sederhanakan. Jadi semuanya kita bagi 20. Nah, ini 40x dibagi dengan 20 hasilnya sama dengan 2x. Terus ini 20y dibagi dengan 20 hasilnya sama dengan y. Terus ini 6.000 dibagi dengan 20.000 hasilnya sama dengan 300, ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat lagi fungsi kendala yang kedua. Fungsi kendala yang kedua yaitu ini tadi 30x ditambah dengan 10y. Jadi ini tadi pertama, ya. Ini maafkan. Kemudian fungsi kendala yang kedua 20x ditambah dengan 10y. Itu lebih kecil sama dengan berapa persennya tadi? 4.500, ya. Kemudian kita bagi 10 semua supaya angkanya lebih kecil atau lebih sederhana. Jadi ini kita bagi 10 menjadi 2x. Terus ini di sini 30, ya, bukan 20 tapi 30x ditambah 10y. Ini 30x ditambah dengan 10y. Nah, ini kalau misalnya dibagi 10 menjadi 3. Terus ini 10 dibagi dengan 10 sama dengan y. Lebih kecil sama dengan ini 450 karena sudah dibagi 10. Nah, inilah fungsi kendala, dua fungsi kendala. Nah, kita lihat lagi. Kan harga itu tidak mungkin negatif. Jadi kita beri lagi fungsi kendala. Jadi x-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Jadi kita sudah dapatkan 4 fungsi kendala. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Nah, sekarang kita mau buat lagi fungsi objektifnya. Jadi kita tulis fungsi objektif atau FO. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan itu adalah pendapatan, otomatis berhubungan dengan harga, ya. Nah, di sini sudah diketahui harga per kue. Jadi kue pertama itu dijual dengan harga 400 rupiah. Jadi kita tulis di sini 400x ditambah dengan 160. Jadi itu adalah fungsi objektifnya. Nah, selanjutnya kita akan, karena ini sudah dalam bentuk fungsi kendala dan fungsi objektif, sekarang kita sudah bisa menggambar dalam bidang kartesius. Nah, sebelum kita menggambar dalam bidang kartesius, kita harus mengetahui titik-titiknya terlebih dahulu, ya. Jadi fungsi kendalanya kita buatkan titik potong sumbu x dan sumbu y. Jadi kita tulis titik potong, menentukan titik potongnya. Jadi titik potong sumbu x dan y. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama ini tadi 2x ditambah y, kita buat tanda pertidaksamanya sama berubah menjadi persamaan, ya. Jadi ini tandanya berubah jadi sama dengan. Jadi kita tulis 2x ditambah dengan y itu sama dengan 300. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya. Jadi kita tulis di sini x, ini y. Nah, kemudian kita ambil x-nya sama dengan 0. Kalau misalnya x-nya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 300, ya. Kemudian kalau misalnya y-nya sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 300. Jadi 300 dibagi dengan 2, jadi 150. Jadi kalau misalnya y-nya 0, berarti x-nya sama dengan 150, ya. Nah,
Nah, kemudian ini kita buat tanda bentuk tabel. Nah, kemudian masih ada di sini ya titik x, y. Untuk kemudahan kita menggambar dalam bidang kartesis. Jadi ini 0,300. Terus di sini 150,0. Nah, itu dipotong sumbu x dan sumbu y pada fungsi kendala yang pertama. Sekarang kita mau lihat lagi dipotong sumbu x dan sumbu y pada fungsi kendala kedua. Jadi kita tulis lagi fungsi kendala kedua tadi adalah 3x ditambah y. Ini kita berubah jadi sama dengan 450. Nah, kita akan tentukan titik potongnya. Jadi kita tulis lagi x, y. Kemudian kalau misalnya x sama dengan 0, berarti y-nya 450 ya. Kemudian kalau misalnya y-nya sama dengan 0, berarti kita harus sini 0. Berarti 3x itu sama dengan 450. Jadi x-nya sama dengan 450 dibagi dengan 3. Jadi 450 bagi dengan 3, ini hasilnya 150 ya. Jadi kalau misalnya y sama dengan 0, maka x-nya 150. Nah, kita buat lagi di sini x, y. Nah, di sini 0,450. Kemudian di sini 150,0. Nah, sesudah kita dapatkan titik potongnya, titik potong pada sumbu x dan sumbu y, kita gambar dalam bidang kartesius. Jadi Bapak gambar di sini dalam bidang kartesius. Nah, ini adalah ke sana sumbu x ya, horizontal, kemudian vertikalnya sumbu biasa. Kemudian di sini ada. Nah, kita lihat tadi dipotong sumbu x dan sumbu y pada fungsi kendala pertama. Ini titiknya 0,300. Berarti di sini ya, ini ada 300. Ya, 300. Kemudian di sini ada 150. Nah, kita hubungkan dalam satu garis lurus atau garis linear. Nah, jadi inilah garis dari 2x ditambah y sama dengan 300. Sekarang kita mau gambar lagi garis yang ini. Persamaan ini 3x ditambah y sama dengan 450. Nah, persamaannya tadi ini 0,450. Jadi berarti titiknya di sini ya, 450. Di sini 450, kemudian di sini 150 semua, jadi sama ya di sini. Jadi kemudian kita hubungkan dalam sebuah garis lurus lagi ya. Ini kita hubungkan. Nah, inilah garis. Ya, garis ini adalah garis 3x ditambah y sama dengan 450. Nah, sesudah itu kita mau lihat mana himpunan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lihat lagi di sini seperti pertemuan sebelumnya, kita lihat tandanya ya. Karena ini di sini A-nya positif, kemudian tandanya lebih kecil, berarti daerah yang diambil adalah daerah di bawah garis ya. Berarti ini yang di atas, yang ini tadi tidak termasuk. Jadi kita beri garis ini. Nah, kemudian untuk fungsi kendala kedua, yang ini 3x ditambah y lebih kecil sama dengan 450. Nah, di sini nilai A-nya positif, kemudian tandanya lebih kecil. Berarti daerah yang diambil adalah daerah sebelah bawah garis. Berarti ini tidak termasuk ya. Nah, kemudian tadi ada juga x lebih besar sama dengan 0. Berarti yang diambil adalah daerah atasnya ya. Berarti ini ke bawah tidak termasuk. Nah, kemudian y-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang diambil adalah sebelah kanan ya. Sebelah kiri ini tidak termasuk himpunan daerah penyelesaian.
Nah, jadi inilah daerah himpunan penyelesaian diketahui di sini HP. Berbentuk segitiga ya. Jadi di sini ada 3 titik yang dibentuk daerah himpunan penyelesaian. Ini kita beri nama titik A. Kemudian ini titik B. Terus ini titik C. Nah, sesudah kita sudah dapatkan titik-titiknya, titik pojok, kita akan mencari nilai maksimumnya ya, nilai maksimum. Jadi kita buat dalam tabel lagi. Ini Bapak hapus. Jadi kita tulis di sini uji titik pojok ya. Uji titik pojok. Nah, di sini titiknya. Kemudian di sini adalah fungsi objektif ya. Fungsi objektifnya tadi adalah berapa tadi fungsi objektifnya? 400x ditambah 160. Oke. Kemudian kita buatkan. Nah, titik pertama tadi ada 3 titik yang dibentuk. Titik A itu adalah karena di titik 0,0 berarti kita langsung bisa tebak ini adalah titiknya 0,0. Jadi A-nya itu 0,0. Kemudian titik B-nya itu ini tadi adalah 150,0. Nah, kemudian titik C-nya adalah 0,300 ya. 0,300. Nah, sesudah itu kita buatkan tabel ini dulu lebih jelas. Nah, jadi kita substitusi nilai x dengan nilai y pada fungsi objektifnya. Jadi di sini kan 0,0 berarti x 0 dan y sama dengan 0. Jadi kita tulis 400 dikali dengan 0 ditambah 160 dikali dengan 0. Ini hasilnya sama dengan 0. Terus titik B, x-nya 150 dan y sama dengan 0 berarti 400 dikali dengan 150 ditambah dengan 160 dikali dengan 0. Ini hasilnya, ini kan sama dengan 0 ya, 160 dengan 0 berarti tinggal ini 15 dikali dengan 400 dikali dengan 160 hasilnya sama dengan 60.000 ya. Kan 15 dikali dengan 4 ini adalah 60.000 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, titik C 0,300. Jadi ini kita ganti x-nya 0 dan y-nya 300. Jadi 160 dikali dengan 300. Nah, ini kan sama dengan 0 berarti tinggal ini kan 160 dikali dengan 3. 16 dikali dengan 3 ini 3 kali 6 8 4 jadi 48.000. Nah, sudah kita dapatkan nilai dari fungsi objektif. Kita sudah bisa lihat di sini kan yang mana nilai paling tinggi dari fungsi objektif, yaitu 60.000 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendapatan maksimum yang diperoleh ibu, kita beri kesimpulan. Jadi pendapatan maksimum yang diperoleh ibu adalah 60.000 rupiah. Adalah 60.000 rupiah. Oke, untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak rasa sekian. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.